Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, jumpa kembali di program Jejak Sufi di Tatar Galuh. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 16 April 2022 saya sedang berada di makam keramat Syekh Abdul Latif, berada di Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, Jawa Barat ya. Oke, kita akan eksplor sedikit tentang perjalanan Syekh Abdul Latif. Beliau adalah cucu Syekh Abdul Muhi Pamijahan ya. Beliau merupakan anak dari Syekh Abdul Wajah yang dimakamkan di Gunung Sari. Jarak antara Gunung Sari dengan Pawindan ini dekat sekali karena dulu Pawindan merupakan satu desa ya dengan desa Panyingkiran. Nah, kita tidak mendapatkan banyak informasi bagaimana perjalanan Syekh Abdul Latif selama berdakwah. Tapi yuk kita lihat bagaimana kondisi makamnya. Ya sahabat Sufi, kita sudah memasuki pintu gerbang. Kita akan bertawasul sebentar, berdoa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya Syekh Abdul Latif. Oke, di samping kiri saya ada Mang Ojak. Ini warga asli dari sini. Ini jadi relawan ya untuk bebersih karena ini bulan Ramadan, kondisi makamnya kotor sekali ya. Mungkin belum ada yang bebersih dari sejak Ramadan. Nah, kita sedang naik ke makam beliau. Disambut oleh kodok ya. Nah, ini kodok ikut-ikutan. Ia mengantarkan kita menuju pusara Syekh Abdul Latif. Assalamualaikum Syekh Abdul Latif. Baik, sahabat Sufi, kita akan berdoa dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat Sufi, kita sudah berdoa di keramat Syekh Abdul Latif. Ini sebagai cucu dari Syekh Abdul Muhi Pamijahan, meneruskan jejak kakeknya berdakwah di daerah Pawindan ya, daerah Panyingkiran. Ini masih dekat dengan area dakwah kakek moyangnya ya. Nah inilah. Oke. Sebagai cucu dari penerus tarekat Syatariah, Syekh Abdul Latif tetap meneruskan jejak leluhurnya, memperluas daerahnya ke daerah sini ya, dari Gunung Sari, ini Pawindan, nanti ke sana ke Benteng, terus sampai deket Cijingjing. Nah, ini area dakwahnya meluas ke arah timur ya. Seperti itu. Nah, kita belum mendapatkan jejak yang monumental di mana titik nol dakwahnya. Kita hanya menemukan disinilah beliau dimakamkannya. Nah, seperti itu. Namun dari beberapa catatan, beliau memang fokus di pusat kota Galuh karena waktu itu Galuh berada di sini ya. Pada tahun 1700 Masehi memang Kadipaten Galuh dipindahkan di daerah Imbanegara, sehingga ibu kota dengan di sini dekat sekali ya, sahabat Sufi. Nah ini kita lihat makamnya ditumbuhin pohon-pohon yang sudah berusia ratusan tahun. Ya. Kalau kita hitung dari masa hidup ayahnya sekitar 1700, berarti ini sekitar 1750 ke atas ya, sampai 1800 Masehi. Nah, hari ini memang tidak kelihatan bahwa ini adalah ibu kota Kadipaten Galuh ya. Tapi sebenarnya ini jarak ibu kota Galuh di Imbanegara dengan ini pemakaman dekat sekali ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa selama ini antara Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Wajah dan Syekh Abdul Latif ini sama-sama di pusat kota Galuh ya.
perjuangan dakwahnya sama-sama di pusat kota. Dan berkat jasa beliau, alhamdulillah di semua pusat kota ini semuanya sudah memeluk agama Islam. Nah, sebagai bentuk bahwa khas dakwahnya itu Satariyah, Syekh Abdul Latif juga meneruskan tradisi kakek moyangnya, yaitu merangkul masyarakat Galuh yang masih menganut agama Sanghyang untuk dirangkul dalam tradisi Islam ya. Jadi beberapa amaliyah zaman dulu yang tidak bertentangan dengan agama Islam tetap dipertahankan. Ya, kemudian yang tadinya hanya eling, gitu kan, ibadahnya pada zaman Sanghyang itu kan cukup ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ketika agama Islam masuk, diperkenalkan dengan tradisi bersuci, tradisi berwudu, terus kemudian ibadah sholat. Jadi proses dakwahnya sangat adaptif, kemudian tidak menyerang tradisi lokal yang berkembang di kerajaan Galuh atau di Keadipatian Galuh. Nah, ketika itu tahun 1600 sampai 1700 Masehi, ini wilayah ini di bawah Mataram ya. Adipati Imbanegara setelah dihukum mati oleh Mataram diteruskan kemudian oleh anaknya Raden Panji Jayadiningrat ya. Jayaningrat ini yang ada di Jayanegara ya. Adipati Panji Jayanegara yang ada juga di Manegara, makamnya itu 1645 sampai 1670-an ya. Nah, berarti masa hidup beliau ini para penyebar Islam di sini ketika itu ini di bawah kekuasaan Mataram. Nah, gitu. Sehingga sosok beliau ya, sosok para penyebar Islam di sini menggabungkan tradisi asli Galuh, Mataram ya, kemudian warnanya Islam. Nah, sehingga kita lihat perkembangan Islam di seputar kota ini ya selalu ramah, toleran, dan tidak ada ajaran-ajaran yang merusak. Karena Satariyah mengajarkan kita harus harmonis dengan Allah, hablum minallah, terus hablum minannas, hablum minal alam. Artinya harmonis dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan terakhir dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, seperti itulah. Sehingga kita melihat jejak yang ditinggalkan oleh para penyebar Islam di sini adalah tatanan masyarakat yang selalu menjaga kerukunan, selalu saling menghormati, selalu tepat selira, sehingga terbangun sebuah tradisi silih asuh, silih asah, dan silih asih. Nah, itulah jejak yang ditinggalkan oleh para penyebar Islam di kota Galuh ini ya. Oke, sahabat Sufi, kita lihat. Nah, ini area pemakaman dari Syekh Abdul Latif ya, cuma seperti ini ya. Artinya tidak terlalu luas, dan ini belum dijadikan situs ya, sahabat Sufi. Ini makam keramat yang belum ditetapkan menjadi situs yang dilindungi oleh negara. Dan pengelolaan makam ini ya, kita lihat ini sampahnya banyak sekali, daun-daun ya. Ini betul-betul mandiri. Kita tidak melihat sebuah kepedulian yang masif gitu dari masyarakat. Ini sepertinya terlantar lah gitu. Tapi alhamdulillah tahun kemarin gerbangnya dibangun oleh Desa Pawinan ya, menghabiskan dana 25 juta. Sehingga sahabat Sufi kalau kesini langsung terlihat ya, ini makam Syekh Abdul Latif. Nah, inilah kondisi terkini makam Syekh Abdul Latif, yang tidak lain adalah cucu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Bagi sahabat Sufi yang berasal dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jogja, yang mengenal secara sejarah bagaimana sepak terjang Syekh Abdul Muhyi berdakwah Islam di daerah Galuh ini, pasti tidak akan melupakan. Inilah salah satu tujuan ziarah religi yang bisa Anda kunjungi ketika berada di Kabupaten Ciamis. Nah, oke sahabat Sufi, sampai di sini dulu ya ekspor kita di makam keramat Syekh Abdul Latif Pawindan, Kabupaten Ciamis. Bagi sahabat Sufi yang dari arah wetan, dari arah Jawa, nanti bisa berhenti di pom bensin Nagrak
kemudian belok kiri arah Cirahong, nanti belok ke kiri, itu sekitar ya 500 meter sudah sampai di lokasi ini ya. Atau lebih lengkapnya dilihat di Google Map ya. Oke. Oke sahabat Sufi, sampai di sini dulu ngevlog kita di makam keramat Syekh Abdul Latif, salah seorang waliullah yang berada di Desa Pawindan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Bunga Sufi Media dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis, Bapak Haji Trian Slamet Triana ST. Hikmah dari acara kita Jejak Sufi adalah meneladani perjalanan para waliullah yang telah berdarah-darah menyebarkan Islam selama ratusan tahun yang lalu. Dan kita sebagai generasi hari ini menikmati jerih payah dakwah beliau-beliau, sehingga kita bisa beribadah, bisa menikmati suasana keislaman yang sejuk, ramah, dan toleran. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.